pertama pada 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini, Selasa 30 Agustus 2022, kita dapat melaksanakan sosialisasi aplikasi ePrima secara virtual. Untuk itu, demi tertib dan lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh yang terhormat, Bapak Bayu Purna Safroni, SH.MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Umum selaku Kepala UKPBC Mahkamah Agung RI, dan yang saya banggakan hadirin wal hadirat. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi ePrima pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam akan saya pandu dan pimpin untuk doanya, dan bagi yang non-Muslim dipersilakan menyesuaikan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi ePrima dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua itu nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang dibebankan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan oleh Kepala Biro Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Kepala UKPBJ Mahkamah Agung. Kepada Bapak Haji Supandi SH.MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan sekretaris Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung. Yang saya hormati rekan-rekan sekretaris tingkat banding 1A khusus dan tingkat pertama seluruh Indonesia yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim dan sekaligus sosialisasi ePrima dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama mohon maaf
Bapak Sekretaris Mahkamah Agung, karena dengan kesibukannya pada pagi hari ini harus melaksanakan perintah dari Yang Mulia Bapak Ketua, sehingga ini diserahkan kepada kami. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita saksikan bersama bahwa pada tanggal 19 Agustus yang lalu, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-77, telah diluncurkan aplikasi Electronic Procurement Implementation Management and Accountability yang disingkat dengan E-Prima oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung saat itu. Beliau menekankan, melalui sambutannya beliau menekankan yaitu dengan hadirnya E-Prima ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berjalan sebagaimana dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa akan bisa diwujudkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menindaklanjuti pesan Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung tersebut, pada hari ini kami diperintahkan untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi E-Prima, agar nantinya Bapak Ibu sekalian dalam menggunakan fungsi dari masing-masing fitur yang ada pada aplikasi ini akan lebih jelas dan tidak akan terhambat dengan saat pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini, ikuti dengan seksama, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan di masa yang akan datang. Dan perlu kami sampaikan bahwa tahun depan belanja modal sebagaimana disampaikan sudah oleh Bapak Sekretaris dan Karu Renok hampir 1,9 T. Di saat ada belanja modal di DIPA Bapak Ibu sekalian, akan tetapi Bapak Ibu sekalian belum paham tentang fitur-fitur E-Prima ini, maka mustahil Bapak Ibu sekalian akan bisa melaksanakan belanja modal tersebut. Untuk itu, senyampang, masih awal, masih kita belajar bersama-sama, maka mari kita ikuti sosialisasi ini dengan jelas, yang belum paham menjadi paham, yang sudah paham menjadi sempurna, sehingga tahun depan semuanya pelaksanaan belanja modal, mulai perencanaan, mulai pembentukan pokja, tender, pengendalian kontrak, monitoring, dan pengaduan, semuanya sudah berjalan melalui aplikasi ini. Bagi teman-teman sekretaris, sekali lagi, bagi teman-teman sekretaris di tingkat pertama dan dimanapun berada, kalau Anda belum paham nanti, maka teman-teman akan kesulitan tersendiri di masa yang akan datang. Untuk itu, kami sampaikan dan pesan dari Bapak Asma, ikuti dengan sebaik-baiknya, insya Allah dengan pemahaman yang sempurna di masa yang pelaksanaan belanja modal di masa yang akan datang akan berjalan dengan lancar dan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami tekankan, ikuti sosialisasi ini dengan sama sehingga hasilnya bisa optimal. Mari kita berubah, karena tidak ada yang abadi kecuali perubahan. E-Prima adalah pintu menuju perubahan. Saya kira itu dari kami yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator acara. Yang kami hormati kepada Bapak Dedi Aprilian, kami silahkan, dan kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu MC. Dan selanjutnya acara yang inti yaitu yang paling kita tunggu, yakni penyampaian materi tentang penggunaan aplikasi ePrima yang nantinya akan ada sesi tanya jawab juga. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dahulu yang kami hormati bersama juga Kepala Biro Umum selaku Kepala UKPBJ Mahkamah Agung RI, yang kami hormati Sekretaris pada Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung RI, para sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia, dan semua peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi aplikasi ePrima ini. Bapak Ibu, saudara semua yang hadir pada acara ini, sebagaimana yang tercantum dalam surat undangan bahwa acara hari ini membahas tentang penggunaan aplikasi ePrima. Untuk itu semua tentu sangat membutuhkan informasi secara detail tentang cara penggunaan dan pemanfaatan aplikasi tersebut di masa mendatang. Untuk itu mari kita simak baik-baik pemaparan dari pemateri yang pertama, yakni kepada Bapak Danang Santoso. Kepada Bapak Danang Santoso kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Umum selaku Kepala UKPBJ Mahkamah Agung RI, dan yang kami hormati para peserta sosialisasi aplikasi ePrima yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan dayanya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti sosialisasi aplikasi ePrima yang sudah secara resmi diluncurkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 19 Agustus kemarin, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala KPBJ. Mungkin langsung saja, minta tolong host untuk bisa di-share screen. Sambil di-share screen ya untuk host. Di sini nanti akan kami sampaikan gambaran secara umum aplikasi ePrima, termasuk fitur-fiturnya, dan nanti secara teknis itu nanti akan disampaikan melalui moderator, akan ada tim yang membangun bagaimana langkah-langkah mengoperasionalkan aplikasi ePrima tersebut. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Oke, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya UKPBJ Mahkamah Agung sebagai garda terdepan dalam proses pemilihan pengadaan barang dan jasa wajib memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung upaya MA dalam mewujudkan peradilan berbasis TI, UKPBJ akan mengimplementasikan e-government dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya yaitu melalui aplikasi ePrima yang telah resmi diluncurkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. Aplikasi ePrima ini menjawab berbagai kendala, tantangan. Salah satunya adalah lambatnya proses manual dari penanganan penetapan pokja yang selama ini dari Satker mengajukan usulan pokja melalui email, melalui surat, dan pemrosesannya juga lambat. Jadi itu salah satu kendala. Yang kedua adalah monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, monitoring proyek pembangunan yang tidak dapat dipantau secara real time. Nah, melalui aplikasi ini mungkin bisa kita terutama pimpinan dapat memantau tanpa harus ke Satker ke lokasi yang bersangkutan. Terus kendala selanjutnya yaitu kurangnya tenaga fungsional pengadaan,
Dan yang terakhir adalah penanganan permasalahan pengadaan barang dan jasa yang tidak cepat dan tepat. Di antaranya apabila ada kendala antara penyedia dengan PPK. Nah, di sini melalui clearing house itu akan memberikan solusi bagi permasalahan penanganan pengadaan barang dan jasa tersebut. Aplikasi Prima ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja UKPBJ dalam rangka melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan akuntabel. Jadi aplikasi Prima atau yang lebih cabangnya Electronic Process Implementation Management dan Accountability adalah suatu sistem informasi yang membantu UKPBJ dalam mengelola atau memanajemen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa infrastruktur, jelas, logis, serta berbasis kinerja. Kemampuan aplikasi ini meliputi manajemen layanan pengadaan, pembinaan SDM, kelembagaan, dan layanan secara elektronik, serta layanan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis. Aplikasi e-Prima ini merupakan wujud nyata implementasi digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh UKPBJ Mahkamah Agung. Aplikasi e-Prima untuk saat ini memiliki 4 fitur. Yang pertama, fitur rencana umum pengadaan, fitur pokja pemilihan, fitur pengendalian kontrak, dan fitur clearing house. Untuk fitur rencana umum pengadaan, itu adalah fitur di mana seluruh rencana pengadaan yang terdapat di aplikasi Sirup, yang ada di Sirup akan masuk di dalam fitur ini. Ini sebagai langkah awal setiap Satker dalam mengusulkan pokja dan melaksanakan pengendalian kontrak. Tanpa adanya RUP, otomatis setiap Satker tidak bisa mengajukan usulan pokja dan melakukan input data pelaksanaan atau pengendalian kontrak pada pengadaan barang jasa di Satkernya masing-masing. Untuk fitur pokja pemilihan adalah langkah awal proses dimulainya pengadaan. Sistem e-Prima ini mendigitalisasi proses pengusulan pokja yang selama ini bersifat manual dalam rangka demi peningkatan efisiensi kerja. Dan fitur ini juga terkoneksi dengan sikap Mahkamah Agung. Jadi untuk Satker yang akan mengusulkan pokja cukup melalui fitur ini tanpa harus menginput ulang identitas anggota pokja yang akan diusulkan. Begitu juga nanti apabila SK surat keputusan pokja tersebut sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala UKPBJ, maka SK tersebut dapat diunduh melalui fitur atau submenu ini. Fitur selanjutnya yaitu pengendalian kontrak. Pengawasan suatu pekerjaan itu memang sangat dibutuhkan agar pekerjaan tersebut tetap dalam jalur yang benar. Untuk itu, fitur pengendalian kontrak atau monitoring pelaksanaan kontrak ini dapat memastikan pekerjaan itu secara tepat biaya, tepat waktu, tepat kualitas, dan jumlah yang tepat. Dan progres pekerjaan secara harian mingguan tercatat dengan baik dalam satu laporan yang terpadu secara real time. Jadi Bapak Ibu Satker yang memiliki belanja modal, khususnya belanja modal renovasi pembangunan, pimpinan akan meninjau, akan memonitor sejauh mana proses pembangunan, proses renovasi, proses pengadaan barang dan jasa, apakah terjadi keterlambatan, deviasi minus, atau keterlambatan dari penagihan. Nah, di sini akan terpantau. Di sini akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan untuk melakukan suatu kebijakan atau keputusan, pengambilan keputusan. Jadi diharapkan diminta, dan ini hukumnya wajib bagi setiap Satker yang mendapatkan belanja modal untuk menginput. Apabila tidak diinput, maka secara otomatis akan ada notifikasi. Misalkan kita memakai sistem mingguan, laporan mingguan. Nah, apabila di minggu pertama tidak diinput, maka akan muncul notifikasi atau warning bahwa Satker tersebut belum melakukan input progress, dan ini akan terpantau di pusat. Dan untuk fitur yang keempat adalah fitur clearing house.
Fitur clearinghouse ini merupakan forum untuk menyelesaikan permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa antara kuasa pengguna anggaran, BPK, serta pihak ketiga, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif bagi para pihak. Di samping itu, fitur ini juga merupakan sarana kepada masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan terhadap penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jadi fitur ini apabila nanti Bapak Ibu terdapat kendala terkait mulai pelaksanaan kontrak, ada perselisihan, nah ini dapat menyampaikan atau melaporkan melalui fitur clearinghouse ini. Di samping itu juga kalau ada pengaduan misalkan di dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan, maka masyarakat juga dapat menyampaikan, sehingga clearinghouse, tim clearinghouse yang dibentuk berdasarkan SK Pak Sekma nomor 1033A tahun 2021, maka itu akan ditindaklanjuti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rencana pengembangan aplikasi e-Prima ke depan, yaitu sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Sekma, bahwa aplikasi ini akan terintegrasi dengan aplikasi internal Mahkamah Agung, diantaranya Sikep, e-Prima, dan Esadewa. Sikep dalam hal pengelolaan manajemen SDM, dalam hal ini fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Untuk e-Prima dalam hal realisasi anggaran, dengan Esadewa dalam hal output dari barang dan jasa itu sendiri, dalam hal pencatatan ke dalam BMN. Di samping itu juga aplikasi ini sudah direncanakan untuk diintegrasikan dengan aplikasi eksternal, dalam hal ini dengan aplikasi Sirup RUP, yang kedepannya untuk menginput RUP cukup melalui aplikasi ini, dan datanya akan diintegrasikan melalui RUP nasional, dan juga terintegrasi dengan SPSA atau INAPRO, dalam hal dapat Bapak Ibu Satker dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan tendernya. Apakah saat ini saat ini sudah masuk tahap unwizing atau tahap evaluasi dan lain sebagainya. Juga nanti aplikasi ini akan diintegrasikan dengan Sijabung dari LPSI, khususnya bagi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Di samping itu juga di tahun insya Allah mungkin dalam waktu dekat ada pengembangan fitur dari aplikasi ini yang saat ini juga sudah berjalan, terutama monitoring tender dan seleksi sebenarnya sudah kami sampaikan, dan juga fitur penilaian kinerja Pokja dan pejabat fungsional PPJ. Di samping itu juga kami di aplikasi ini nanti setiap khususnya dalam pengusulan Pokja, nanti akan setiap ada pengusulan Pokja yang SK-nya sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala KPPJ, nanti akan kami kirimkan notifikasi secara langsung melalui WhatsApp. Dan sistemnya sudah kami kembangkan, insya Allah dalam waktu dekat akan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang penting nomor HP Bapak Ibu yang ada di dalam Sikep itu sudah terupdate, bukan HP yang belum terupdate. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga terkait aplikasi ini, bahwa seluruh satuan kerja yang terdapat belanja modal atau belanja barang yang menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tender itu wajib menggunakan aplikasi e-Prima ini, mulai dari pengusulan Pokja sampai dengan pelaporan progres fisik maupun realisasi anggaran. Setelah sosialisasi ini, pengajuan Pokja pemilihan yang diajukan sudah tidak melalui email ataupun WA ataupun surat, dalam hal surat hard copy, namun semuanya harus melalui aplikasi ini. Jika ada satker yang tidak mengajukan melalui aplikasi Prima, maka tidak akan kami proses. Dan selanjutnya apabila terjadi kendala permasalahan mulai dari perencanaan hingga proses serah terima pengadaan barang dan jasa,
Bapak Ibu dapat menggunakan fitur clearing house untuk berkonsultasi dengan UKPBJ Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi ini, nanti dapat menghubungi kami di UKPBJ, baik saya maupun Pak Bayu dan teman-teman UKPBJ lainnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekilas paparan dari kami terkait aplikasi Prima ini. Terus selanjutnya secara teknis pengoperasionalan akan disampaikan oleh tim. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya pemaparan secara teknis penggunaan aplikasi Prima ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Alprianto dan Bapak Sarip Hidayatullah yang juga merupakan motor atau tim pembangun dari terciptanya aplikasi ini. Langsung saja kepada Bapak Agus dan Pak Sarip, dipersilakan menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kepala Biro Umum selaku Kepala UKPBJ dan yang kami hormati para peserta Zoom. Kami berdua akan menyampaikan tata cara penggunaan aplikasi ePrima. Kita mulai dengan share screen terlebih dahulu. Udah kan? Udah. Untuk pertama kita masuk ke link eprima.mahkamah-agung.go.id. Setelah itu kita mengklik menu sign in pada pojok kanan atas. Di sini kita login menggunakan username dan password. Dan username dan password itu adalah kode satker masing-masing yang dimiliki oleh setiap satker. Lalu di sini adalah halaman dashboard dari aplikasi ePrima. Di sini terdapat tampilan menu paket dan ada grafik nilai anggaran serta total nilai kontrak. Di sini belum muncul total nilai kontrak karena belum ada input. Mas, jangan terlalu cepat, bisa nggak, Mas? Jangan terlalu cepat. Oh ya, boleh. Tadi, Mas, user dan kodenya, passwordnya. Username dan kodenya itu adalah kode satker masing-masing. Oke. Setelah berhasil login, kita ke fitur pertama yaitu fitur perencanaan. Nah, di sini ada daftar RUP. Bukan nih aplikasi. Jadi diakses. Ini banyak yang naik. Anjir, gue berarti masang ini dong. Masang medis kali ini. Sepertinya ada gangguan internet. Oke, di sini ada daftar RUP. Daftar RUP ini secara otomatis sudah tersedia di aplikasi ePrima. Aplikasi ePrima ini sudah melakukan sinkronisasi dengan aplikasi Sirup setiap harinya. Jadi di sini satker hanya perlu atau cukup mengisi melalui aplikasi Sirup. Dan daftar RUP ini adalah dasar acuan untuk pengusulan Pokja serta pembuatan kontrak. Oke, selanjutnya itu adalah fitur Pokja pemilihan. Redis, belum redis. Oke,
setelah ini, karena di sini belum ada usulan Pokja, kita bisa menambahkan usulan pada tombol tambah usulan. Wah, ini panitia sudah belum. Kita ada kendala internet. Oke, di sini sudah muncul field untuk mengisi usulan Pokja. Yang pertama, kita memilih kode RUP. Kode RUP ini sudah tersedia yang tadi kita sudah klik di fitur perencanaan. Dan otomatis tahun anggaran, nama paket, nama satuan kerja, dan nilai pagu akan terisi secara otomatis ketika kita memilih kode RUP yang tersedia. Lalu kita mengisi nomor surat usulan. Tanggal surat usulan. Lalu perihal surat usulan dan penanda tangannya. Lalu kita mengupload scan surat usulan. Oke. Setelah itu kita menginput anggota dan ketua kelompok kerja dengan memasukkan NIP, lalu klik cek NIP. Di sini akan terisi otomatis nama, satuan kerja, dan jabatan. Ini karena sudah terhubung dengan aplikasi Sikep. Kalaupun ingin mengubah jabatan jika tidak sesuai yang ada di Sikep, kita bisa mengisinya secara manual. Lalu kita input kembali anggota kelompok kerja. Kita klik cek NIP. Ya, sepertinya terjadi kendala internet. Sepertinya ada kendala di internet. Ini satu kadang. Iya, satunya hit. Banyak yang ngehit makanya begini. FPI itu juga pasti dihit rame-rame. Iya. Karena terjadi kendala internet, kita bisa isi secara manual. Nama siapa ya? Yuda. Klik simpan. Lalu jika sudah terisi semua, kita klik simpan. Dan di sini sudah ada dari statusnya, dari cek banding ini belum dicek, lalu status verifikasi juga belum diverifikasi, dan status persetujuan juga belum disetujui. Nanti
di tingkat banding akan dilakukan cek kelengkapan dokumen. Dan berikut adalah detail yang telah kita usulkan. Ada nomor RUP, kode RUP, nama satuan kerja, nomor surat usulan, perihal surat usulan, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah terdapat ketua serta anggota kelompok kerja, serta sertifikat dari Pokja tersebut. Untuk fitur Pokja pemilihan sudah selesai. Kita selanjutnya adalah fitur pengendalian kontrak. Di sini belum ada kontrak, maka kita klik tambah kontrak. Nah, di sini ada kode RUP yang telah tersedia sebelumnya. Lalu kita masukkan nomor PO-CAN. Lalu kita masukkan nomor PO-CAN. Nomor PO-CAN ini terdapat pada aplikasi eBima karena aplikasi ePrima ini sudah terintegrasi dengan aplikasi eBima, sehingga kita tinggal hanya mengklik cek PO-CAN. Maka tahun anggaran, nomor kontrak, nama pekerjaan, tanggal kontrak, nama penyedia, nilai kontrak, tanggal mulai pekerjaan, dan tanggal selesai pekerjaan sudah otomatis terisi. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk melengkapi kontrak ini, kita bisa mengklik detail kontrak. Kita keluar dulu karena tadi ada yang terlewat untuk Pokja pemilihan dari tingkat banding. Oh ya, karena tadi ada yang terlewat untuk Pokja pemilihan tingkat banding, kita login ulang untuk user tingkat banding. Oke, berikut adalah user dari tingkat banding. Kita daftar usulan Pokja, satker pertama di bawahnya. Nah, tadi ini adalah pengajuan yang kita lakukan di satker tingkat pertamanya. Tingkat banding dapat melakukan cek untuk dapat dilanjutkan ke tim verifikator. Di sini kita bisa lihat surat usulannya, lalu sertifikatnya. Jika sudah semua sesuai, kita bisa melakukan kirim ke verifikator. Di sini kita tingkat banding harus mengisi nomor surat pengantar, tanggal surat pengantar, lalu penandatangan surat pengantar, dan perihal surat pengantar. Lalu upload file scan dari surat pengantar tersebut. Setelah selesai, lalu kita klik simpan. Secara otomatis status dicek banding akan berubah menjadi sudah dicek. Dan ini pengusulannya sudah masuk ke tim verifikator untuk diverifikasi. Kita kembali ke user satker tingkat pertama. Oke, kita kembali ke menu pengendalian kontrak. Di sini kita tadi sudah membuat kontrak. Lalu kita untuk melengkapinya itu kita klik detail. Berikut adalah tampilan dari tab ringkasan kontrak. Di sini sudah muncul dari data yang sudah terintegrasi dengan eBima. Untuk realisasi anggaran, di sini progress bar-nya sudah otomatis 50% karena ini
sudah otomatis dari aplikasi eBima. Tergantung dari aplikasi eBima, bisa ada yang 60% atau 70%, tergantung dari data yang terdapat pada eBima. Namun untuk dokumen seperti dokumen BAP, BAPP, dan BAST tetap diisi secara manual. Berikut cara menambah data termin BAP. Tinggal memasukkan nomor dokumen, lalu tanggal dokumen, nilai pembayaran, lalu upload file dokumen. Lalu klik simpan jika sudah semua terisi. Lalu kita ke tab realisasi anggaran. Berikut data yang sudah tersimpan. Lalu bisa kita menambah dokumen BAPP. Kita isi nomor dokumennya. Lalu tanggal dokumen, lalu upload file scan dari dokumen BAPP. Lalu klik simpan. Untuk realisasi fisik ini, Satker hanya wajib mengisi jika pekerjaan tersebut adalah pekerjaan konstruksi. Selain pekerjaan konstruksi, Satker tidak wajib untuk mengisi. Lalu fitur selanjutnya adalah clearinghouse. Clearinghouse adalah fitur pengaduan untuk kendala yang terjadi saat melakukan pekerjaan. Kita pertama klik tambah laporan, lalu judul laporan. Lalu pilih kategorinya, lalu deskripsi singkat tentang kendalanya. Lalu kita upload laporan. Jika semua sudah terisi, kita klik simpan. Nah, di sini kita tinggal menunggu jawaban dari customer service dari clearinghouse. Yang pengendalian kontrak ini. Lalu untuk pengendalian kontrak, saat ini kami contohkan cara untuk mengisi realisasi fisiknya. Realisasi fisik ini berupa laporan dan foto atau video dari lampiran laporan tersebut. Cara untuk mengisinya adalah klik tambah dokumen laporan realisasi fisik, kemudian masukkan deskripsinya, masukkan tanggal laporannya, misalnya tanggal 30 Agustus, kemudian masukkan deskripsinya, misalnya. Lalu masukkan progres pekerjaannya, kemudian masukkan target realisasinya.
Setelah itu pilih laporan mingguannya. Kemudian kita bisa unggah file attachment berupa video atau foto. Setelah attachment berhasil diunggah, kita klik simpan. Nah, di sini muncul progress bar dari realisasi fisik dan targetnya. Karena realisasi realnya hanya 50% dan targetnya 51%, maka deviasinya akan muncul minus 1%. Kemudian untuk melihat dokumen yang kita sudah unggah, kita dapat mengklik dokumen realisasi. Lalu untuk melihat attachment-nya berupa video, dapat mengklik attachment. Lalu masuk ke tingkat banding. Nah, di tingkat banding ini, tingkat banding dapat melihat kontrak yang ada pada satker di bawahnya. Misalnya ini tingkat banding dari Badan Urusan Administrasi, satker di bawahnya Biro Umum. Badan Urusan Administrasi dapat melihat kontrak apa saja yang ada di Biro Umum. Dapat melihat ringkasan kontraknya, realisasi anggarannya, kemudian laporan realisasi fisiknya. Penjelasan dari tim teknis sepertinya sudah cukup. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan ke Pak Agus dan Pak Syarif terhadap penjelasan singkat. Jadi tadi juga banyak teman-teman yang menjapri bahwa kabarnya terlalu cepat, kemudian masalah penggunaan. Jadi sedikit disampaikan bahwa pemaparan kita lebih ke pemaparan cara penggunaan, bukan langsung diuji coba oleh teman-teman, karena dia pada prinsipnya inputannya kondisional dengan kondisi masing-masing, dan yang aplikasi ini masih lebih yang aplikasi asli, bukan tryout. Jadi harapan tadi sih teman-teman peserta lebih melihat proses-proses dari masing-masing menu yang ada. Karena aplikasi baru, tentunya dengan pemaparan yang baru juga, pastinya juga teman-teman peserta ada keraguan atau ada pertanyaan. Untuk pertanyaan ini kita hanya menampung secara langsung tanpa melalui chat ya, supaya gampang penyampaian pertanyaannya mudah dipahami oleh tim teknis kami. Jadi untuk tahap pertama ini kita menampung 4 dulu ya. Kita akan catat, nanti tolong sampaikan nama dan asal satkernya untuk dicatat. Baik, yang pertama kita dari Ibu dari Petun Pekanbaru. Silakan Ibu dari yang Petun Pekanbaru untuk menyampaikan pertanyaan yang atau keraguannya. Bisa tolong dibantu unmute. Sorry tadi di unmute. Baik, silakan Ibu. Ya. Nanti kan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih host atas kesempatannya. Tadi kan yang sudah dicontohkan itu
apakah itu contoh atau hanya SK Pokja? Karena saya pribadi apalagi di Satker tingkat pertama yang jarang dapat pengadaan yang di atas 200 itu kan Pokja. Nah, kalau SK pejabat pengadaan apakah harus diupload juga, Mas? Izin Bu, dengan Ibu siapa Itu kan tadi Pokja contohnya, apakah itu hanya contoh atau SK pengadaan pejabat pengadaan diupload juga? Itu aja, terima kasih. Izin dengan Ibu siapa tadi Bu? Namanya Bu, mohon izin. Halo, masih monitor Bu? Ibu yang dari Petun Pekanbaru? Mohon izin namanya dengan Ibu siapa Bu? Dengan saya Ibu Dora Natalia. Juara. Kenapa? Nama Ibu tadi mau dicatat Bu? Oh, namanya Dora Natalia, Mas. Dora, Ibu Dora Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dora. Pak Agus, Pak Sarip mau satu-satu langsung jawab atau kita kumpulkan 4 dulu? Gimana enaknya? Izin satu-satu langsung juga nggak apa-apa. Oke, satu-satu supaya tidak lupa. Mungkin dipersilakan langsung Pak Agus atau Pak Sarip. SK pejabat pengadaan. Oke, izin untuk menjawab. Pada input anggota dan ketua Pokja yang dimasukkan adalah sertifikat pengadaan barang dan jasa, sertifikat PBJ. Kalau SK-nya tidak usah. Maksud saya itu kan Pokja, kalau yang pejabat pengadaan gitu loh, Mas. Yang ini kan ketua kelompok Pokja, anggota kelompok Pokja gitu. Maksudnya kalau dia yang pejabat pengadaan gitu loh. Artinya kan di Satker tuh kan nggak semua ada Pokjanya gitu loh, Mas. Pokja kan tinggal nanding loh. Ya, jadi begini mungkin Pak Agus, Pak Sarip, maksud beliau ini, apakah untuk pengusulan pejabat pengadaan wajib melalui aplikasi e-Prima ini atau tidak? Begitu Bu ya? Kira-kira begitu. Silakan Pak Agus. Boleh saya jawab, Os? Oke. Terima kasih. Ya, Bu Dora ya. Terima kasih Bu Dora atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi di aplikasi Prima ini memang diusulkan untuk Pokja yang dibentuk oleh UKPBJ. Sedangkan kalau untuk pejabat pengadaan itu kan pembentukannya kan melalui KPA. Ya, untuk saat ini memang fasilitas untuk e-Prima terkait dengan Pokja dan paket pengadaan yang ditenderkan. Seperti itu mungkin jawabannya. Berarti khusus untuk ini hanya Pokja pengadaan aja Pak ya? Betul Pak. Iya. Baik, cukup Pak. Bu, jelasannya Bu. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya yang dari PA Dumai. Pada Bapak yang dari Dumai dipersilakan nama dan namanya Pak. Oke. Udah masuk? Kedengaran nggak Pak suaranya? Sudah Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Saya Indra Gunawan Pak dari Agama Dumai. Tadi pertanyaan pertama ini tadi dari pemaparan tadi saya ada melihat bahwa aplikasi e-Prima ini dia terintegrasi dengan aplikasi Esa Dewa, juga e-Bima dan lain-lain begitu. Ini terintegrasinya seperti apa konsepnya Pak? Apakah memang istilahnya di Esa Dewa kan kemarin sudah ada juga, kalau nggak salah masalah belanja modal ini dibahas kan untuk diinput di Esa Dewa begitu. Kemudian yang kedua mungkin minta nomor kontaknya lah Pak yang bagian teknis e-Prima ini, kalau misalnya ada kendala nanti kita bisa konsultasi langsung gitu. Terima kasih Pak, itu aja.
Oke, terima kasih kami sampaikan ke Pak Indra. Jadi ada 2 item nih ya. Yang pertama konsep integrasi dengan antara aplikasi EPIMA dengan EBIMA dan ISADEWA seperti apa. Dan yang kedua nanti minta nomor kontak. Ini nanti di akhir acara akan kita tampilkan slide ataupun di pengumuman bahwa nomor-nomor kontak yang bisa dihubungin. Untuk pertanyaan pertama mungkin minta bantuan ke Pak Danang untuk menjawab terkait konsep integrasi antara aplikasi ePrima dengan aplikasi pendukung lainnya. Kepada Pak Danang kami persilakan. Nah, baik, terima kasih Pak. Jadi konsepnya untuk integrasi dengan aplikasi internal ya, khususnya SIGEP, itu rencana pengembangan kita dengan SIGEP. Pertama, hubungannya dengan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi data dari SIGEP itu nanti akan kita saling bertukar data terkait data tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa, dan juga dokumen-dokumen eviden untuk pencapaian angka kreditnya yang nanti itu ada di aplikasi ePrima ini untuk yang terkait SIGEP. Sedangkan eBIMA yang saat ini yang sudah kita integrasikan itu dalam hal realisasi anggaran khususnya di belanja modal. Jadi untuk monitoring kontrak di ePrima itu tidak perlu lagi menginput realisasi anggaran yang sudah ada di eBIMA, yang mana dari eBIMA itu juga sudah terintegrasi dengan Sakti. Jadi untuk Satker yang sudah misalkan mencairkan atau menagihkan progres atau termin dari Sakti itu secara otomatis nanti akan terdata atau terintegrasi di aplikasi ini. Itu terkait eBIMA. Sedangkan untuk ISADEWA ini nanti hubungannya dengan apa? Dengan output dari pengadaan barang dan jasa ini, khususnya di belanja modal. Karena untuk pengadaan barang dan jasa, khususnya di belanja modal kan outputnya BMN. Nah, itu rencana ke depannya. Jadi bisa tercatat sebagai data awal untuk pencatatan aset. Begitu, Pak. Baik, Pak. Cukup, Pak. Selanjutnya kita lanjut ke PA Labuha. Kepada dengan Bapak siapa mohon disampaikan, Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak, suaranya menggema Pak, tidak terlampau jelas Pak. Dalam perencanaan itu berjalan. Namun kami memikirkan tadi pertama menyangkut masalah menyangkut ke bawah peraturan itu sudah memerlukan kalau di dalam laporan yang kontrak itu kan ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Bagaimana mengetahui bahwa ini sudah tercatat atau belum dalam aplikasi ini? Ada juga mohon izin kembali Pak, suaranya nggak terlampau jelas kami dengar Pak, jadi yang disampaikan tidak termonitor oleh kami Pak. Bisa dibantu sistemnya Pak? Suaranya tidak terlampau jelas kami tangkap Pak. Oh iya, mana Pak? Tes. Oke. Tidak terlampau termonitor oleh kami Pak. Jadi materi yang Bapak sampaikan tidak bisa kami tangkap secara sempurna Pak. Jelas-jelas samar sih. Ada bisa diperbaiki kualitas suaranya Pak?
Minta tolong coba perbaiki dulu Pak, nanti kita beralih ke peserta lain dulu Pak ya. Nanti kita kembali ke PA Labua Pak. Mohon izin diperbaiki dahulu untuk sound sistemnya Pak. Mohon izin. Selanjutnya kepada PN Sampang. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang di PN Sampang menyampaikan yang ditanyakan. Pagi Pak, sorry siang, dari PN Sampang Pak, mohon izin. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Hendra Gunawan. Oke, silakan Pak. Ya ada tiga di sini, ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama berkaitan dengan menu perencanaan Pak. Menu perencanaan di sini, mohon izin. Apakah jika ada kontrak fisik yang sifatnya itu adalah tidak menggunakan pokja seperti halnya perencanaan dan pengawasan Pak, apakah juga ini akan dimasukkan ke E-Prima sama khususnya di daftar RUP gitu Pak. Terus yang kedua berkaitan dengan pengendalian kontrak berkaitan dengan daftar penyedia Pak, apakah tidak bisa ditarik juga secara otomatis seperti itu Pak, seperti halnya di daftar kontrak. Kalau di daftar kontrak itu kan ada PO Can Pak, tinggal tarik aja seperti itu. Nah, apakah di daftar penyedia juga tidak bisa ditarik seperti itu? Terus yang ketiga berkaitan dengan clearing house Pak. Clearing house itu sifatnya laporan atau konsultasi seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah bisa jika yang tidak kita input di aplikasi E-Prima itu kita konsultasikan di clearing house ini Pak. Misalkan kan kita ada pengadaan belanja barang atau sebagainya yang tidak menggunakan lelang, dan kita juga butuh konsultasi halnya. Karena mohon izin, dulu kita ada belanja modal Pak. Kebetulan dulu gedung bangunan sempat kami konsultasi berkaitan dengan pelaksanaannya sih, persiapannya Pak, dan kalau melalui WA dan telepon lambat Pak. Nah kalau bisa mungkin ini fiturnya mungkin bisa bukan cuma untuk lelang aja Pak gitu. Jadi ini bisa difleksibelkan ke hal yang nggak lelang gitu, misalkan pengadaan langsung seperti itu Pak, atau penunjukan langsung seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra Gunawan. Jadi ada pertanyaan dan saran nih ya. Yang pertama tentang apakah untuk kontrak fisik yang tidak pakai pokja, misalkan nilai yang dengan pengadaan langsung seperti itu Pak ya, apakah perlu dimasukkan dalam aplikasi ini? Yang kedua, apakah daftar penyedia juga bisa ditarik otomatis layaknya data yang dari E-Bima tadi? Yang ketiga tentang clearing house ini saya kurang menangkap tadi Pak. Yang saya tangkap cuman apakah selain di pengadaan bisa ditampung keluhan lain? Yang sebelumnya apa tadi Pak? Yang pertama berkaitan dengan sifatnya Pak, clearing house itu sifatnya laporan atau konsultasi Pak? Karena tadi laporan atau konsultasi ya. Nah, kalau laporan mungkin kami tahu tadi kan sudah mengupload dokumen itu seperti itu, dan jika konsultasi nanti bagaimana feedbacknya kami bisa nerima seperti itu Pak. Apakah bisa secara langsung, karena biasanya kalau yang seperti itu Pak ke PPK biasanya Pak yang bertanya, yang konsultasi itu Pak, atau KPA, sedangkan ini nanti yang menjadi pemegang akunnya itu operator Pak. Terus berikutnya itu bisa nggak dikembangkan seperti itu Pak, bukan hanya hilang aja gitu. Oke, baik, tertangkap pertanyaannya Pak. Terkait pertanyaan dan saran tersebut, kami mohon bantuan lagi kepada Pak Danang untuk membantu menjawab. Kepada Pak Danang kami persilakan. Baik, dari PN Sampang ya Pak ya. Jadi untuk yang terkait pengendalian kontrak, khususnya konsultan perencana pengawas yang tidak menggunakan pokja, untuk saya memang fitur ini digunakan untuk pelaksanaan yang bersifat tender atau seleksi. Namun
dalam hal terkait pengendalian kontrak itu kan kontrak tidak hanya terpaku pada apakah itu dilaksanakan secara seleksi atau tender, Pak. Jadi seperti kayak konsultan perencana itu kan menggunakan kontrak kan, Pak, dan tercatat di Sakti kan, tercatat. Nah, progresnya karena khususnya untuk pembangunan gedung atau renovasi itu perencana, pengawas sama pekerja konstruksi itu adalah satu kesatuan progres pengadaan barang dan jasa, Pak. Jadi untuk perencana dan pengawas itu dimasukkan juga di sana. Untuk yang kedua yang terkait penarikan dari daftar penyedia, memang itu rencana kami, Pak. Itu kan data penyedia itu ada di SPSE. Itu rencana pengembangan ke depan kita. Meskipun di Sakti itu sudah ada, ini kami akan jajaki apakah lebih cepat menarik data dari Sakti atau dari SPSE. Nah, terima kasih atas masukannya. Terkait yang ketiga untuk clearing house, Pak, ya. Nah, clearing house itu sebenarnya media menyampaikan permasalahan atau sengketa maupun hal-hal yang terkait pengadaan barang dan jasa, gunanya untuk mempercepat pengambilan keputusan. Contoh untuk di Satker, misalkan ada pengadaan konsultan perencana terkait persyaratannya yang ditentukan oleh PPK, apakah itu sesuai dengan form LKPP atau tidak. Misalkan kalau ada kekurangan bisa dikonsultasikan di sana, Pak. Jadi tidak hanya terbatas pada kalau ada permasalahan antara penyedia dengan PPK, namun apabila PPK ada terjadi keraguan-raguan dalam melaksanakan pengadaan, apakah pengadaan ini dilakukan secara penunjukan langsung atau tender, nah itu bisa dilakukan dikonsultasikan melalui clearing house itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang. Jadi jawaban tadi bisa disimpulkan. Yang pertama, mungkin untuk permohonan pengadaan tidak perlu melalui aplikasi, namun pada laporan transaksi pelaksanaan kontrak itu tetap kita inputkan dalam aplikasi Prima. Kemudian yang kedua, bahwa terhadap penarikan data penyedia masih kita akan masukkan dalam menu pengembang berikutnya. Dan yang ketiga, terhadap clearing house juga bisa menampung terhadap pertanyaan-pertanyaan lain tentang pengadaan barang jasa. Baik, itu saja dari pertanyaan dari Pak Hendra Gunawan. Ada yang ingin disampaikan kembali? Cukup, Pak, ya. Oke, terima kasih Pak Hendra Gunawan. Selanjutnya kita mengarah ke Pengadilan Negeri Sukadana. Ya, Bapak mohon diperkenalkan namanya, Pak. Izin, Pak, apakah sudah terdengar? Sudah, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Perkenalkan, nama saya Petrel Sinaga. Saya dari Pengadilan Negeri Sukadana. Saya operator IT ataupun staf di bagian PTIP. Jadi yang mau saya tanyakan, tadi saya sudah coba untuk masuk ke aplikasi dan masuk ke bagian menu perencanaan, Pak. Dan saya klik daftar RUP. Setelah saya klik tambah RUP dan saya masukkan kode RUP sesuai dengan aplikasi sirup yang ada di LKPP, itu ketika saya klik dia tidak muncul datanya, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Oke, satu kita catat. Ada lagi, Pak? Itu aja, Pak. Itu aja. Oke, baik. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, terima kasih. Kami sampaikan ke Pak Sinaga. Untuk pertanyaan teknis, kami persilakan bantuan dari Pak Agus atau Pak Sarif untuk menjawab pertanyaan beliau. Oke, ya, izin menjawab. Untuk saat ini RUP itu kami baru bisa masuk dari aplikasi Sirup. Jadi kalau mau menambahkan RUP, masuk ke aplikasi Sirup, lalu input di aplikasi Sirup, nanti setiap hari kita akan sinkronisasi. Gitu. Jadi fitur tambah RUP yang ada di Prima ini nantinya baru bisa digunakan setelah proses integrasi dengan Sirup selesai.
Jadi untuk saat ini Satker jika ingin mengisi RUP tersebut bisa diisi di sirup, kemudian tunggu sampai proses sinkronisasi selesai. Biasanya kami sinkron sekitar jam 6 sore setiap hari. Cukup Pak Sinaga. Ya, izin Pak, itu tadi kan saya ketik kodenya itu, kode hurufnya, dia tidak muncul gitu Pak di e-primanya. Saya ketik kode hurufnya sesuai dengan yang di LKPP, sirup LKPP, saya ketik, nama paketnya tidak muncul. Bapak input sekarang? Iya Pak. Di sirup? Di ininya, e-primanya Pak. Di e-primanya. Kode satkernya berapa Pak? Kode satker 663047. Izin Bapak, jadi tadi coba nambah RUP ya? Izin Pak, gimana Pak? Tadi Bapak coba tambah RUP. Iya betul Pak. Terus? Setelah tambahkan RUP baru. Ini kode RUP-nya kita ketik dengan yang di RUP LKPP yang sudah diumumkan itu, dia nggak muncul gitu Pak. Jadi begini Pak, kalau untuk saat ini di aplikasi e-Prima itu belum bisa menambahkan RUP. Jadi RUP tersebut baru bisa ditambahkan di sirup. Iya betul. Setelah masuk ke sirup, kita sinkron baru nanti muncul di e-Prima Pak. Kalau belum muncul di sini berarti proses sinkronnya belum selesai. Begitu Bapak. Ya, cukup Pak ya Pak Sinaga. Ya, makasih ya Pak. Oke, sama-sama Pak Sinaga. Kita lanjut dari PTA Semarang. Monitor yang dari PTA Semarang. Oke, tidak ada respon. Kita lanjut saja ke PN Batu Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, untuk modulasinya apakah bisa diterima dengan baik? Cukup baik Pak. Terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Aprilian selaku host dan moderator, dan Bapak Danang selaku pemateri. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin tadi pertanyaan juga sudah disampaikan dari rekan-rekan yang sebelumnya. Namun dari kami mungkin sekedar masukan Bapak. Yang pertama, kami mengucapkan selamat dan sukses buat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang untuk sekian kalinya meluncurkan aplikasi e-Prima yang sekarang ini, di dalam rangka peningkatan kinerja khususnya untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung. Kalau kami ikuti tadi, sebetulnya aplikasi ini sederhana Bapak. Cuma kami juga, ini saran kami dan masukan, kami perlu manual book Pak. Manual book yang nanti bisa dijadikan pedoman secara otodidak yang akan dipergunakan oleh operator kami di Satker.
Mungkin juga di satker-satker yang lain begitu juga. Jadi kalau memang ada manual booknya, kami mohon dikirim atau bisa juga di-share di grup atau bagaimana untuk teknisnya. Kemudian Bapak, untuk selanjutnya kami juga memberikan masukan dan saran apakah nanti bisa dilaksanakan juga sejenis sosialisasi yang lebih spesifik untuk tingkat wilayah saja, Pak. Seperti kami di sini izin, mungkin di sini ada sekretaris tingkat banding. Kebetulan di tingkat banding ini wilayah Palembang. Jadi satker-satker yang berada di bawahnya mungkin bisa merapat ke tingkat banding. Dengan persyaratannya mungkin bisa diterapkan operatornya ini untuk mempermudah proses penerimaan ataupun terus mensosialisasikan aplikasi e-Prima ini sehingga lebih maksimal. Mungkin itu saja Bapak. Kami di sini perkenalkan Dwi Joko Handoyo selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Batu Raja kelas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris. Ada dua masukannya. Yang pertama usulan terhadap manual book penggunaan aplikasi, dan yang kedua kegiatan sosialisasi yang lebih detail atau sejenis pelatihan teknis lah tentang penggunaan aplikasi minimal di tingkat banding, Pak ya. Terkait saran, ada yang ingin disampaikan Pak Danang? Terima kasih Bapak Sekretaris PN Batu Raja atas masukan dan sarannya, dan untuk semuanya juga kami mohon dukungannya agar aplikasi ini dapat dikembangkan dan dapat digunakan secara intensif. Jadi tidak hanya tercakup sama Pokja, pengusulan Pokja dan yang bersifat tender, namun juga terkait semua pengadaan barang dan jasa di setiap satker itu dapat dimonitor, dapat didata melalui aplikasi ini. Nah, terkait untuk manual book sudah kami share melalui chat, nanti bisa di-download. Dan yang terakhir untuk sosialisasi, kami dari UKPBJ kami siap, kami akan sampaikan ke pimpinan arahannya beliau bagaimana, kalau ataupun disetujui akan kami laksanakan Bapak. Terima kasih masukannya dari Bapak Sekretaris. Terima kasih Pak Danang. Pak Sekretaris PN Batu Raja, itu saja Pak ya. Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Baik, sama-sama Pak. Kita kembali ke PTA Semarang, sudah monitor. Bapak Ibu yang dari PTA Semarang, apakah sudah monitor? Belum. Kita lanjut lagi dari Pak Irdian di PT Bengkulu. Apakah sudah monitor Pak Irdian? Pak Irdian dari PT Bengkulu juga belum. Lanjut ke PN Banjar. Siap Pak Dedi. Oke, siap. Kembali ke Pak Irdian dari PT Bengkulu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Irdian Nurpriansa dari Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pak Danang dan Bapak Ibu dari Biro Umum. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya catat terkait dengan pemaparan dari tim Biro Umum. Yang pertama, sewaktu bikin usulan Pokja, di situ ada upload sertifikat PBJ. Apakah setiap membuat usulan Pokja selalu mengupload sertifikat PBJ? Dan yang mengupload itu satker pengusul. Artinya satker pengusul harus punya soft copy sertifikat PBJ setiap apa yang mau diusulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya juga dengan Pak Dedi dan teman-teman juga kemarin diangkat jadi pejabat fungsional PBJ. Apakah setiap Pokja yang akan dibentuk melalui aplikasi e-Prima ini wajib ada unsur fungsionalnya atau cukup mempunyai sertifikat PBJ saja? Dan yang ketiga terkait
monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi e-Prima. Selama ini kita juga ada aplikasi Esa Dewa dan aplikasi Monep Bappenas untuk pengisian capaian realisasi dan output. Apakah monitoring e-Prima ini, kalau tadi kan ada penyampaian Pak Danang tadi terkait dengan progress report, ada mingguan, ada harian, ada bulanan. Nah, apakah nanti ada monitoring dan evaluasi juga dari UKPBJ atau Biro Umum terkait dengan monitoring seperti yang dilakukan dalam aplikasi Monep Bappenas? Mungkin itu dulu Pak Danang dan Pak Dedi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan, coba saya ulang kembali. Yang pertama, apakah usulan Pokja itu upload sertifikat itu dilakukan oleh Satker dan Satker harus memiliki soft copy sertifikat? Kemudian yang kedua, apakah yang diusulkan hanya fungsional yang baru dilantik kemarin atau apakah seluruh yang memiliki sertifikat PBJ? Dan yang ketiga, apakah e-Prima juga melakukan kegiatan Monep seperti aplikasi yang lain? Mungkin mohon bantu Pak Danang untuk membantu menyampaikan jawaban. Dipersilakan. Nah, terima kasih dari Pak Erdian ya, dari PT Bengkulu. Untuk terkait sertifikat PBJ itu dikhususkan bagi anggota yang berasal dari non-fungsional pengadaan, Pak. Jadi dari Satker pengusul, kalau memang itu diambil dari pegawai atau pejabat yang bukan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, otomatis wajib menyampaikan, dan itu pun cukup 1 kali. Nanti kalau kedepannya dia yang ditunjuk lagi, diusulkan lagi, tidak perlu mengupload lagi, Pak, karena sudah ada di database kita. Sedangkan untuk fungsional pengadaan tidak perlu, Pak, karena kan tanpa sertifikat itu otomatis dia sudah bisa punya kewenangan untuk bertindak sebagai Pokja. Nah, yang kedua terkait Pokja, apakah Pokja itu harus ada unsur fungsional pengadaan? Kembali lagi, Pokja fungsional pengadaan kita di seluruh Indonesia hanya berjumlah 20, ya Pak Dedi ya? Ya, 20 orang, sedangkan paket pengadaan kita itu banyak, lebih dari 400 untuk yang terkait tender. Kalau seluruh paket kurang lebih 4.200. Nah, dari 20 orang itu kan pasti tidak dari segi beban kerjanya tidak memenuhi, tidak mencukupi. Untuk itu diutamakan memang dari fungsional pejabat pengelola pengadaan itu sendiri yang akan menjadi Pokja. Juga akan diikutsertakan pegawai atau pejabat yang mempunyai sertifikat. Yang ketiga terkait monitoring untuk realisasi, terutama dari sini di UKPBJ yang kami kedepankan itu adalah monitoring pelaksanaan progres fisiknya, karena pimpinan Mahkamah Agung selalu menanyakan bagaimana, terutama khususnya di proses progres fisik, Pak, fisik pembangunan gedung dan renovasi. Selama ini yang kita ketahui bahwasanya renovasi pembangunan gedung, terutama apalagi saat ini ada pembangunan gedung pengadilan baru, pembangunan gedung yang tingkat banding yang baru, itu belum lagi juga ada kondisi COVID dan lain sebagainya, itu banyak yang lambat. Nah, dan tidak dari teman-teman tidak menyampaikan secara real time dan kendalanya bagaimana. Nah, melalui aplikasi ini kita bisa memantau. Nah, pimpinan bisa mendapatkan data secara real time bagaimana proses pembangunan di sana. Di minggu ini sudah sejauh mana, data dukungnya apa, seperti itu, Pak. Jadi ini digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pengadaan barang dan juga di bidang penganggaran selanjutnya. Seperti itu, Pak. Mungkin yang dapat saya jawab, Pak. Terima kasih. Oke, cukup ya Pak Erdian. Kita satu lagi Pak Dedi, ada lagi terkait dengan verifikasi tingkat banding. Oke. Nah, kan Satker tingkat pertama buat usulan, kemudian diverifikasi ke tingkat banding. Tingkat banding sifatnya hanya meneruskan ke UKPBJ atau seperti apa proses dan mekanismenya, Pak Dedi atau Pak Danang? Terima kasih.
Siap. Ini ke Pak Danang atau Pak Agus? Bisa ke saya. Jadi Siap. begini Pak Erdian, jadi terkait pengusulan Pokja memang dari tingkat pertama. Terus yang kedua nanti akan diverifikasi dari ke tingkat banding. Dalam hal ini tingkat banding kan bisa memverifikasi dari segi pertama dari segi kapabilitas sama kompetensinya. Kalau memang ada beberapa anggota Pokja itu yang dengan pertimbangan tingkat banding tidak kapabel atau kurang kompeten, itu bisa dilakukan penggantian. Setelah itu dilakukan verifikasi dan diajukan ke pusat. Dan di UKPBJ pun juga dilakukan verifikasi ulang. Dalam hal ini di UKPBJ kan mempunyai record data terkait personel-personel mana yang mempunyai integritas, personel mana yang kapabel untuk menangani pengadaan barang dan jasa itu. Nah, keputusan final nanti ada di UKPBJ seperti itu Pak. Jadi tingkat banding sebenarnya tidak hanya terbatas pengusulan di daerah langsung diverifikasi langsung diteruskan ke pusat, namun itu juga bisa diverifikasi dari segi kompetensi dan kapabilitas personel tersebut Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Danang. Selanjutnya kita menuju ke PN Banjar. Masih monitor PN Banjar? Masa pakai. Ya, selamat siang Pak. Bisa dimunculkan videonya Pak, wajahnya Pak? Ya. Oke, perkenalkan namanya Pak. Ya, Pak, perkenalkan nama Yogi Pak dari PN Banjar Pak. Oke. Ya Pak, bertanya terkait dengan aplikasi ePrima ini. Biasanya kan kita menerima DIPA itu di tahun anggaran berjalan setahun sebelumnya Pak. Nah misalkan DIPA definitif itu kita terima tanggal 17 November. Nah apakah di tahun itu bisa kita ajukan untuk Pokjanya atau bagaimana Pak? Atau harus nunggu Januari dulu baru kita bisa ajukan? Itu barangkali Pak. Maksudnya kan kita ada kegiatan pengadaan gedung ya Pak, gedung baru. Nah, sedangkan perencanaan harus dari awal nih Pak, harus dimatangkan dari awal gitu. Jadi yang kami tanyakan terkait dengan usulan Pokjanya, apakah bisa di tahun 2022 ini atau harus nunggu tahun 2023 dulu gitu. Oke, tertangkap Pak. Itu aja Pak. Baik, mungkin ini juga ke Pak Danang. Mohon bantuan untuk jawaban terhadap apakah permintaan Pokja itu bisa dimintakan setelah DIPA keluar atau nunggu tahun berjalan dulu dimintakannya. Terima kasih. Dimohonkan ke Pak Danang. Oke, terima kasih dari PN Banjar ya. Jadi kembali lagi aturan kan sudah jelas bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa entah tender, seleksi atau apapun itu bisa dilaksanakan dalam tahun anggaran sebelumnya selama Pagu sudah definitif. Nah, namun untuk berkontrak itu dapat dilakukan penandatanganan kontrak apabila Pagu sudah disahkan dalam artian per 1 Januari. Dari situ bisa kita pahami kalau tendernya saja sudah bisa dilakukan di November atau Desember, otomatis Pokjanya bisa diusulkan sebelum itu. Jadi nanti silakan. Itu malah itu suatu arahan dari pimpinan, instruksi dari Kepala UKPBJ untuk percepatan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang mendapatkan alokasi belanja modal bangunan gedung, entah renovasi atau pembangunan, itu pengusulan untuk tender seleksi konsultan perencanaan itu diharuskan sudah di bulan November sudah harus dilaksanakan. Jadi karena kurang lebih proses seleksi kurang lebih kan 1,5 bulan, jadi nanti di per 1 Januari itu sudah berkontrak. Nah, jadi nanti PPK bisa atau Satker bisa men-spare waktu pengusulannya itu di bulan apa, itu sudah bisa Pak. Pun juga sirup pun juga bisa dilakukan penginputan sebelum tahun anggaran berjalan, gitu Pak. Terima kasih. Ya, siap Pak, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kita ke PT Ajayapura. Silakan Pak, mohon perkenalkan namanya juga dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Mubarak dari Kasuban UMT PT Ajayapura. Jelas Pak, suara Pak? Sama-sama sih, tapi masih bisa terdengar dikit-dikit lah.
Baik. Ya Pak, tadi ada PTAD pula nama Abdul Mubarak Kesempatan PWRP dari PTAD pula. Yang ingin kami tanyakan tadi sempat dipaparkan terkait user ID dan password untuk tingkat banding. Nah, di situ kan tadi sempat disampaikan pengusulan dari server itu dapat diverifikasi oleh PTA Jayapura. Baik. Ketika kami verifikasi, ketika dokumen-dokumen yang dimasukkan oleh server itu tidak lengkap, apakah kekurangan dari server itu bisa kami konfirmasikan di bagian verifikasi itu juga atau ada memulai dapat, sehingga server itu bisa mengecek ini data dari usulan kita ini kurang setelah diverifikasi oleh PTA Jayapura. Nah, misalnya setelah verifikasi dan blok, apakah nanti baru ditindaklanjuti di Mahkamah Agung dalam ini panitia yang berwenang untuk menindaklanjuti usulan dari server. Nah, titik pertanyaannya, apakah dokumen yang kurang dari usulan server itu setelah diverifikasi PTA itu kami berikan tanggapan kondisi itu ditindaklanjuti pada server. Agak kurang terdengar sih Pak, tapi saya tangkap apakah artinya gini, apakah boleh usulan dari Satker itu diubah kembali gitu Pak ya oleh tingkat banding Pak? Maksudnya PTA tidak berubah, tapi itu memberikan catatan perbaikan untuk melengkapi dokumen yang kurang. Verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang kurang Pak ya? Oke, mungkin untuk jawaban ini kami minta bantuan Pak Agus atau Pak Sarip. Silakan. Izin Bapak, untuk tingkat banding dapat mengubah usulan Pokja, dapat melengkapi dokumen yang kurang juga. Jadi kalau misalnya dari tingkat pertamanya ada yang salah, ada yang kurang, di tingkat banding dapat diverifikasi ulang, kemudian yang kurang bisa dilengkapi, yang salah bisa diperbaiki. Oke. Sudah cukup. Cukup Pak? Cukup. Oh, jadi PTA bisa langsung mengeksekusi atau kita teruskan kembali ke satuan kerja untuk melengkapi, atau PTA yang mengeksekusi Pak? Tingkat banding bisa langsung dieksekusi Pak. Ada fitur ubah Pokja di bawah. Kami coba share screen ya. Supaya lebih jelas ini. Iya. Ada kembali kan? Remind aja. Izin Pak, saya demokan dulu ya. Hilang dalam status chat, mana status chat? Yang belakang. Iya, bentar. Sambil menunggu teman-teman tim teknis untuk melakukan olah data, kami sampaikan juga bahwa cukup sekarang masih ada 3 resen, jadi kita cukupkan dulu terhadap 3 teman-teman yang resen ini dulu. Selanjutnya jika masih ada pertanyaan, akan kita lanjutkan melalui chat yang lain, karena keterbatasan waktu ya, mohon izin Bapak Ibu. Jadi kita selesaikan dengan 3
resen yang akan kami persilakan nantinya. Dikembalikan Pak Agus. Nah, izin Bapak, untuk tingkat banding ini kan ada tertampil sudah ada satu usulan dari tingkat pertama. Nah, di sini kan sudah ada ketuanya, anggotanya 2 orang, terus kemudian ada sertifikatnya. Nah, apabila tingkat banding merasa ada yang tidak sesuai, dapat klik fitur ubah pokja. Nah, di ubah pokja ini tingkat banding bisa mengubah susunan pokjanya. Lalu jika ada sertifikat PBJ yang salah atau kurang bisa di-upload ulang di sini, Pak. Lalu kemudian disimpan. Kurang lebih seperti itu. Gimana Pak? Cukup Pak? Kemudian misalnya tingkat banding ini tidak memverifikasi dokumen dari usulan tingkat pertama ini, apakah serta merta ini sebagai signal bahwa ini sudah bisa diteruskan ke tahap selanjutnya oleh Mahkamah Agung. Kalau memang dari PPD itu tidak melakukan verifikasi misalnya, atau ketika kemudian tidak ada reaksi dari usulan tingkat pertama. Termonitor Pak Agus, pertanyaannya? Kurang jelas ya. Saya juga kurang jelas sih karena menggema suaranya Pak. Jadi nggak terlampau terdengar jernih suaranya, jadi agak bingung mau apanya. Gimana Pak? Ya, misalnya masih menggema ini. Mungkin singkat aja Pak, biar karena dia kalau panjang nggak terdengar ada gemanya. Singkat aja Pak, pertanyaan utamanya Pak. Kalau PPA tidak menindaklanjuti usulan dari tingkat pertama atau tidak memverifikasi, apakah usulan tingkat pertama ini tidak bisa diteruskan ke Mahkamah Agung? Kalau PPA tidak melakukan verifikasi. Kalau tingkat banding tidak melakukan verifikasi dan meneruskan, apakah Mahkamah Agung bisa melanjutkan gitu Pak ya? Ya, usulan tingkat pertama itu akan bisa dieksekusi. Oh gitu. Ini Pak Danang atau Pak Agus yang menjawab? Saya aja boleh. Izin Bapak, kalau misalnya usulan dari Satker pertama tidak diverifikasi oleh tingkat banding, usulan tersebut tidak akan diteruskan ke pihak UKPBJ, Pak. Jadi tidak akan muncul usulannya di menu tim verifikator dan kepala KPBJ. Jadi tingkat banding harus tetap memverifikasi. Jika tidak diverifikasi, maka usulannya tidak akan diteruskan ke kami, Pak. Oke, cukup Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, lanjut kita ke PA Serang. Dipersilakan dari Bapak PA Serang. Mohon izin namanya Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Jelas Pak suara saya Pak? Alhamdulillah jelas Pak. Jelas ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin kami akan memberikan apresiasi Pak ya atas diluncurkannya aplikasi e-Prima ini, dan juga bangga bahwa MA telah meluncurkan aplikasi untuk pemantauan. Ini sistemnya pemantauan sepertinya Pak ya, aplikasinya Pak ya. Kalau saya memahami paparan tadi, aplikasi e-Prima ini bukan untuk pelaksanaan pengadaannya Pak ya. Mohon koreksi kalau saya salah Pak. Mungkin tadi di awal sudah ada yang bertanya dan hampir sama pertanyaannya dengan kita. Jadi hanya perlu penegasan kembali Pak terkait dengan aplikasi e-Prima ini, karena PA Serang Pak, Satker yang selalu pengadaannya itu di bawah 200 juta paling Pak. Pengadaan-pengadaan yang tidak pernah di atas 200 juta. Jadi
lebih banyak diadakan oleh pejabat pengadaan, Pak. Tadi disampaikan bahwa untuk E-Prima ini khususnya untuk tender, Pak ya. Pertama khusus untuk tender. Jadi selain tender itu kita tetap menggunakan e-katalog. Kalau pengadaan melalui e-katalog kita gunakan tetap e-katalog ya Pak. Nah, mungkin kami hanya perlu penegasan kembali Pak kaitan dengan E-Prima ini memang khusus untuk tender dan bagaimana kalau pengadaan angkanya di bawah 200 juta itu Pak. Kita tetap memasukkannya melalui LPC Pak, e-katalog ya Pak ya. Itu Pak. Mungkin perlu penegasan itu aja Pak. Karena tadi pertanyaan sudah di awal sudah banyak yang bertanya dan hampir sama pertanyaannya dengan kita itu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kalau nggak salah juga pertanyaan Bapak tadi ada ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya terhadap jika tidak ada pengadaan melalui tender atau seleksi Pak ya yang membutuhkan Pokja. Tadi juga seingat saya Pak Danang sudah menjelaskan bahwa untuk permohonan Pokja mungkin tidak diajukan melalui aplikasi E-Prima, pejabat pengadaan tidak dilajukan, tapi monitoring pelaksanaan catatan pengadaannya itu dicatatkan. Kalau nggak salah saya seperti itu. Mohon izin Pak Danang ada bisa ditambahkan terhadap pertanyaan beliau. Ya. Nah, terima kasih dari PH Serang ya. Jadi sebenarnya aplikasi E-Prima ini tidak hanya sekedar monitoring, kembali lagi proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, evaluasi dan pelaporan. Jadi di sini kan kita sudah terakomodir di sini mulai dari rencana pengadaan. Memang ada beberapa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak dihandle di aplikasi E-Prima ini karena ini memang core bisnisnya dari LKPP seperti e-katalog dan LPSE. Dan itu untuk saat ini belum memungkinkan diakomodir di aplikasi E-Prima ini karena itu kan bersifatnya nasional. Nah, dari manajemen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang khususnya di Mahkamah Agung itu yang diakomodir untuk saat ini pertama dari pengelolaan SDM dalam hal ini adalah pembentukan pokja pemilihan dan yang kedua pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak itu sebenarnya tidak terbatas hanya tender sama seleksi, namun yang seluruh data dari sirup yang Bapak Ibu input yang melalui penyedia itu di-input di aplikasi E-Prima ini sebagai pengendalian kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, meskipun itu melalui e-katalog. Dan e-katalog pun mungkin di Satker memang belum pernah melakukan e-katalog di atas 200 Pak ya. Nah, ada memang e-katalog di atas 200 juta itu bisa, namun untuk pengendalian kontraknya juga melalui aplikasi ini. Di samping itu juga setiap hal-hal permasalahan pengadaan barang dan jasa juga difasilitasi di aplikasi ini melalui clearing house. Jadi jangan sampai ini dikotakkan ini hanya untuk tender saja, hanya untuk pengadaan dengan nilai yang besar saja, bukan. Tapi ini diakomodir. Apalagi dengan pengembangan ke depan, kalau sudah kita terintegrasi dengan sirup, maka input RUP itu tidak melalui sirup, namun melalui aplikasi E-Prima ini. Nah, saat ini kan masih sedang kita jajaki. Begitu Pak, mungkin itu yang dapat kami jawab. Baik, terima kasih Pak Danang. Mungkin cukup Pak yang di PH Serang? Ya cukup Pak, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semua, ini karena kita juga pertanyaan satu lagi ya dari PH Sibuan. Setelah ini nanti akan kita share nomor kontak untuk konsultasi. Setelah yang terakhir ini kita kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua bisa disampaikan melalui WA atau email. Lanjut aja ke Bapak dari PH Sibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengambil, saya mengambil besar, saya akan sebenarnya Sibuan yang sama-sama kita hormati saya Anda, Bapak Kabiro dan rekan-rekan di Biro umum serta rekan-rekan di KPU Mahkamah Agung. Saya cuma mau usul ini Pak, kalau diperkenankan. Yang pertama Pak,
di aplikasi e-prima ini, kalau bisa kan Pak, itu kan belum tentu semua satker atau sekretaris punya pengetahuan tentang kemampuan para mereka yang memiliki sertifikat gitu. Jadi maunya ada opsi satker itu hanya mengusulkan permintaan Pokja saja, gitu kan? Atau bisa memilih langsung gitu Pak. Itu dia. Yang pertama opsi di pemilihan Pokja Pak. Baru yang kedua Pak, ini tadi saya coba supaya sedikit itu kalau boleh Pak, aku saran, ada kendala hal itu begitu saya klik simpan, itu dia bisa terset atau terdokumentasi berulang kali Pak, itu usulannya. Nah kendalanya juga saat saya ingin menghapus Pak, menghapus usulan tadi, saya tidak menemukan tombol untuk menghapus data yang sudah saya ingin ajukan gitu Pak. Nah saya itu dulu Pak yang saya ingin berikan. Semoga bermanfaat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini dua pertanyaan, satu masalah saran masukan terhadap aplikasi dan satu lagi masalah teknis. Minta bantuan dulu ke Pak Danang untuk yang masalah masukan beliau, Pak Danang. Mungkin host moderator di secara detailnya untuk masukan pemilihan Pokja seperti apa? Jadi kalau saya tangkap tadi untuk masukan satker pada prinsipnya keterbatasan informasi terhadap nama-nama pegawai punya sertifikasi gitu ya Bang Iqbal. Jadi gimana kalau satker itu hanya mengusulkan nama Pokja aja gitu? Mohon diulang lagi. Iya benar. Jadi kalau satker itu bisa hanya meminta kami butuh Pokja nih gitu. Kan sebenarnya tingkat banding lebih tahu siapa kira-kira mereka yang butuh angkat kredit untuk ditugaskan seperti itu lah Pak. Atau mungkin dari Mahkamah Agung juga tahu siapa yang mungkin PKI juga nggak mau nih tentukan biar Mahkamah Agungnya tentukan gitu kan. Nah itu kan maksud dari saya kalau bisa itu ada opsinya gitu. Tidak harus mengimpun nama Pogjanya gitu. Nama anggota di Pokja tersebut. Oke, jadi intinya seperti itu Pak Danang. Artinya dengan keterbatasan informasi mereka terhadap personil yang punya sertifikat pengadaan barang jasa, bisa nggak dalam menutup paling nggak tidak harus memasukkan, cukup permintaan aja gitu. Lebih kurang seperti itu Pak Danang. Benar, ya. Kita juga pasti yakin dengan orang tua kita di atas sana pasti kan memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu. Oke, siap. Dimasukkan itu Pak Danang. Baik, terima kasih dari PSI Puan. Sebenarnya secara teknikal memang dalam aplikasi memang diharuskan untuk menginput nama usulan Pokja. Meskipun nanti di tingkat banding itu bisa dirubah. Nah, itu kan dalam tataran kebijakan ya. Siapa yang ditunjuk sebagai Pokja, anggota Pokja siapa, itu dari satker itu bisa berkomunikasi secara dengan tingkat bandingnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi dikomunikasikan dulu, koordinasi mana-mana yang dirasa pejabat atau pegawai yang kompeten untuk menangani pengadaan tersebut. Nah, nanti setelah hasil koordinasi dan konsultasi itu ketemu, nanti baru diinputkan dalam pengusulan ini Pak. Karena kalau memang tidak diusulkan nama-namanya, otomatis secara sistem kita bicara sistem aplikasi Pak ya. Nah, secara sistem aplikasi nanti tidak akan muncul nama Pokja itu dalam keputusan pembentukan Pokja tersebut Pak. Nah, jadi sebaiknya Bapak menyampaikan usulan, tetap dari tingkat pertama disampaikan usulan tersebut. Nah, nanti kan ada pertimbangan kan Pak dari tingkat banding pun bisa diverifikasi, bisa diubah. Nanti dengan alasan seperti apa nanti bisa dikomunikasikan itu Pak. Yang terkait pemilihan Pokja Pak ya. Untuk yang terkait teknis nanti Mas Agus yang akan menjawab. Ini ada di chat itu dari pihak Purworejo, apakah e-prima ini digunakan terbatas PBJ yang bersumber dari 53 saja. Di sini ada bisa jawab itu tidak hanya terbatas pada belanja modal, namun belanja barang. Contohnya di pengadilan tingkat banding ada sewa mesin fotokopi, itu dari belanja 52, namun menggunakan mekanisme pengadaan otomatis melalui aplikasi e-prima, baik melalui pengusulan Pokjanya ataupun pengendalian kontraknya. Begitu juga pengadaan lainnya. Mungkin itu yang dapat saya jawab Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danang. Selanjutnya mohon bantuan
Pak. Mbak Lidi, izin Pak. Kalau memang seperti itu gini Pak, kalau memang harus ada usulan dari Anda, kalau boleh meminta saat meminta di saran Pak. Kalau bisa Pak, kalau Mahkamah Agung atau PPA gitu kan, buat aja list nama tenaga PNS yang memiliki yang telah bersertifikat gitu loh. Karena gini loh Pak, kalau ibaratnya Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita ibaratnya tadi itu diberikan kewenangan gitu kan. Jadi soal contohnya ketua kan ibaratnya ingin tahu nih, saat itu ingin tahu nih, itu yang dipilih oleh sekretariat atau yang dirapatkan siapa. Jadi pokoknya dia udah pernah nanganin apa aja gitu. Jadi kalau bisa di Mahkamah Agung juga ada track record Pokja tadi itu. Saya itu aja dulu untuk penambahan itu di aplikasi yang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih masukannya. Selanjutnya untuk masalah teknis saja, melalui Pak Agus, Pak Sarip, terhadap ada menu tombol hapus yang tidak ada sehingga terjadi kendala user untuk merubah. Seperti itu ya Pak Iqbal. Izin Bapak, kalau tombol hapus, izin kalau tombol hapus. Ya, saya kan sudah simpan di waktu tadi untuk pendaftaran pengusulan Pokja, tanpa usulan, Pak. Nah itu kan untuk tingkat pertama kan ada Excel gitu, ada detail, ada ubah. Tapi nggak ada untuk menghapusnya gitu. Jadi berulang kali dia tersebut. Izin Bapak menjawab, kalau tombol hapus memang dari tim kami disepakati bahwa itu tidak usulan yang sudah diinput itu tidak bisa dihapus Bapak. Ya kan saya usulnya kalau bisa tombol usulan yang belum di-approve oleh tingkat banding itu kan bisa jadi kesalahan teknis nih Pak. Contoh saya ini saya baru usul untuk perencana Pak, tapi sudah terinput sebanyak 74 transaksi tuh. Kasihan bandingnya Pak, kalau salah terus nanti verifikasi gimana Pak? Izin Pak masukan dulu. Oke, izin masukannya akan kami terima nanti untuk pengembangan selanjutnya akan kami bicarakan dengan tim apakah disetujui atau tidak, gitu Bapak. Baik, cukup. Selanjutnya karena seperti kesepakatan tadi, ini mohon izin Pak Agus, Pak Sarip, bisa dimunculkan nggak nomor kontak yang bisa dihubungin teman-teman semua terkait konsultasi dan kendala yang dialami di lapangan di share screen? Di share screen. Izin saya share screen ya. Share screen. Oke. Baik, ini ada nomor khusus untuk konsultasi tanya-tanya tentang aplikasi ePrima. Mohon dicatat atas nama siapa nih Pak Agus? Atas nama Pak Agus? Atas nama saya Pak. Oke, atas nama Pak Agus. Jadi mohon dicatat kepada Bapak Ibu semua, jika dalam pelaksanaan nanti di lapangan atau penggunaan aplikasi ada kendala, ada yang ragu, silakan Bapak Ibu semua sampaikan ke beliau melalui nomor WA. Karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menampung seluruh pertanyaan yang ada. Dilanjutkan pertanyaan melalui nomor WA tersebut. Sudah tercatat semuanya. Baik. Itu saja kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau dalam pelaksanaan ada kesalahan atau kekurangan. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.